Selamat pagi, yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua. Perkenalkan, nama saya Hanita Friska Femilina Simangunsong, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, kategori 1 gelombang kedua. Kali ini, saya akan melakukan praktik pembelajaran di kelas 11 MIA 2 di SMA Negeri 2 Balige untuk topik terapan turunan fungsi, materi, nilai maksimum, dan nilai minimum. Mohon saran dan kritikan dari Bapak Ibu dosen penguji demi perbaikan pembelajaran saya ke depannya untuk kepentingan para peserta didik. Demikian saya sampaikan, terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Ini Ibu akan melakukan kegiatan praktik mengajar PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Nah, topik pembelajaran kita pada hari ini adalah terapan turunan aljabar untuk nilai maksimum dan minimum yang akan dilakukan pada hari ini, yaitu hari Selasa 13 Juni 2023. Nah, untuk memulai kegiatan kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kira-kira siapa yang bersedia untuk memimpin doa kita? Saya. Oke, terima kasih Gabriel. Silakan maju ke depan. Untuk memulai pembelajaran kita pada pagi ini, mari kita bersatu yang saya bawakan dalam agama kita Islam. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Gabriel. Oke. Nah, kita akan mengawali kegiatan kita dengan memeriksa kehadiran kalian terlebih dahulu. Ketua kelas, dengarkan gimana? Hari ini adakah yang tidak hadir? Hadir semua. Hadir semuanya ya? Wah, terima kasih ya. Oke, karena semuanya sudah hadir, maka kita akan melanjutkan kegiatan kita. Nah, Ibu di sini akan menayangkan terlebih dahulu video motivasi pembelajaran. Saya harapkan dengan kegiatan ini kalian termotivasi untuk mengikuti kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, mari kita simak sama-sama. Halo sahabat Bahagia Studio, berjumpa lagi di sesi cerita inspiratif kehidupan. Sebuah botol jika diisi air mineral, maka harganya sekitar 5 ribuan. Jika diisi dengan jus buah, maka harganya sekitar 10 ribuan. Jika diisi dengan madu, harganya menjadi ratusan ribu. Bahkan jika diisi minyak wangi, harganya bisa mencapai jutaan rupiah. Sama-sama botol, tetapi berbeda nilainya sebab isi yang ada di dalamnya juga berbeda. Nah, kalian tadi sudah menonton tayangan dari video motivasi. Nah, sekarang Ibu mau minta kalian, ada nggak yang ingin menyampaikan ringkasan atau apa yang kalian peroleh dari video motivasi tadi? Silakan, siapa yang bersedia? Oh ya, silakan untuk kelas. Ibu, untuk apa yang saya dapatkan dari video motivasi singkat tadi itu bahwa nilai atau harga dari seorang manusia itu ditentukan bukan dari luarnya saja, bukan dari penampilan fisiknya saja, tetapi dari apa yang ada dalam isi otaknya atau hatinya. Seperti kata pepatah, jangan menilai buku hanya dari sampulnya saja. Begitu juga jangan menilai manusia itu hanya dari penampilan luarnya saja, karena nilai sesungguhnya dari manusia itu, apa yang membuat dia berharga itu yaitu isi hatinya dan isi pikirannya, Bu. Itulah makanya kenapa kami berangkat ke sekolah ini, Bu, untuk menimba ilmu itu supaya isi pikiran dan isi hati kami itu tetap berisi, bernilai, sehingga kami menjadi seseorang yang bernilai. Wah, hebat sekali ya, tepuk tangan. Ini sudah bisa nanti menjadi bapak motivatornya kita ya. Ya, oke. Nah, berikutnya ya, Ibu akan menjelaskan kepada kalian apa sih yang akan kita lakukan pada hari ini, gitu kan ya. Nah, setiap pembelajarannya tentunya ada namanya tujuan pembelajaran. Nah, untuk hari ini tujuan pembelajaran kita adalah melalui diskusi kelompok, melalui diskusi kelompok dan juga menggunakan LKPD. Berarti nanti kegiatan kita ini adalah kegiatan diskusi yang akan dituangkan lewat lembar kerja. Jadi nanti masing-masing kalian, masing-masing kelompok akan Ibu bagikan yang namanya LKPD, lembar kerja peserta didik.
dan nanti kalian akan memecahkan setiap masalah-masalah yang tertuang di LKPD ini. Nah, harapannya adalah melalui diskusi kelompok, kalian bisa menyelesaikan permasalahan kontekstual terkait nilai maksimum dan juga nilai minimum fungsi. Oke? Nah, coba lihat. Ibu mau menanyakan kalian, gambar apakah yang ada di layar ini? Roti ya. Kira-kira ini rotinya ada di mana nih? Pabrik ya. Roti pabrikan berarti. Nah, kalau ini apa nih? Kalau dari gambar yang ditayangkan ini seolah ini kecepatan mengayuh sepeda dengan kecepatan sangat tinggi atau maksimum begitu ya. Nah, kalau yang terakhir gimana? Ada nggak di daerah tempat kalian tinggal jembatan? Ada ya. Ada nggak kira-kira yang bersedia bercerita tentang jembatan, ciri-ciri jembatan di sekitar rumahnya itu gimana? Siapa yang mau bercerita? Siapa tadi? Punya penyangga dia. Hah? Ada penyangga? Oh, jembatan di sekitar rumah ada penyangga? Iya. Oke, ada apa lagi? Ya ada pegangan ibu. Iya ya. Berarti jembatan ini jembatan titik gantung gitu kali ya? Ini pegangan aja. Coba yang lain bercerita tentang jembatan. Jembatan seperti apa yang pernah kalian lihat? Ya, silakan. Kalau jembatan tempat saya itu, dia itu aspal, terus ada tiangnya. Jadi tiangnya ini nggak sampai ke atas, tapi hanya di bawahnya. Terus bawahnya itu nggak ada lingkungannya, tinggal tiang aja. Hanya tiang aja. Biasanya kalau tiang seperti itu nggak terlalu panjang ya kan? Iya nggak? Coba kalian perhatikan. Pernah nggak lihat jembatan di daerah Soposerum? Pernah. Pernah nggak kalian ke bawahnya? Itu jurang nggak mungkin ya. Tapi biasanya ciri-ciri jembatan itu adalah ada bidang lingkung seperti ini. Tujuannya adalah untuk meminimalkan yang namanya jembatan roboh. Oke, karena yang namanya bidang melengkung seperti ini, kalau kamu ingat pada saat pembelajaran fisika itu erat kaitannya dengan gelombang. Gelombang erat kaitannya dengan resonansi. Nah, seperti itu. Nanti ini akan kalian pelajari lebih dalam lagi di materi fisika, ya. Nah, untuk apa gambar-gambar yang Ibu tayangkan ini? Oke. Nah, tujuannya adalah nanti tentunya untuk pembelajaran materi kita pada hari ini adalah terapan nilai maksimum minimum. Tapi sebelumnya, Ibu ingin kalian membuka link ini dulu yang telah saya kirimkan ke grup WhatsApp kita. Oke, kalian buka dulu linknya. Kamu nanti akan diarahkan ke Jamboard. Apakah kalian masih ingat tentang pembelajaran materi sebelumnya, yaitu fungsi naik dan fungsi turun? Oh, ini semakin agak ya boleh. Apa ya? Ya, ada lagi. Yang lain. Pengalaman kalian belajar tentang turunan fungsi. Di sini ada beberapa yang saya perhatikan bahwa katanya turunan fungsi itu adalah fungsi hasil penurunan pangkat dengan mengalihkan pangkat dengan koefisien kemudian pangkat dikurang 1. Terus fungsi turunan adalah turunan pangkat dari fungsi sebelumnya. Terus di sini juga sudah ada yang menuliskan beberapa rumus dari turunan fungsi. Oke, terima kasih semuanya. Dari sini saya bisa melihat bahwa kalian sebenarnya masih mengingat konsep dasar dari turunan fungsi itu sendiri. Sehingga saya yakin kalian semua di sini tidak akan mengalami kendala dalam mempelajari materi kita pada hari ini tentang nilai maksimum dan nilai minimum. Yang mau saya sampaikan di sini adalah coba kamu perhatikan gambar berikut ini. Oke? Apa yang kalian lihat pada gambar tersebut? Ada packing ya. Packing apa itu? Buku. Ini bukunya mungkin mau dikirim ke suatu tempat. Biasanya kalau distribusi barang, pengiriman barang, apa pengalaman yang kalian alami saat mengirimkan barang? Ya? Kadang cepat, kadang lama. Ya, apalagi? Iya, tidak sesuai harapan. Kadang barangnya nyampe rusak, kan? Apalagi? Dari kita sendiri? Dari kita biasanya kalau barang itu kita pengen, kita sekali jalan langsung bawa banyak. Bagus. Oke, sekali jalan langsung bawa banyak. Satu kotak maunya berisi banyak buku supaya hemat, ya kan? Kita itu pasti mikirnya gimana lah caranya ya supaya buku ini terkirim banyak tapi ongkos kirim sedikit. Manusiawi ya nggak? Manusiawi ya. Nah jadi kita biasanya seperti itu. Gimana ya supaya aku untung tetap untung tapi
kan yang dikeluarkan biayanya minimal sedikit. Nah, jadi kita belajarnya ke sana. Bagaimana cara menentukan maksimal minimal dari suatu fungsi yang kita harapkan. Oke, seperti itu. Sehingga, nah, sekarang kalian akan melakukan kegiatan belajar melalui LKPD. Di sini Ibu sudah membuatkan LKPD, lembar kerja peserta didik. Kalian akan dibagikan ke dalam kelompok-kelompok belajar. Oke, kalian nantinya akan duduk berdasarkan kelompok belajar, berdasarkan kelompok diskusi kalian, di mana pembagian kelompoknya adalah sebagai berikut. Dalam kelompok, kalian akan mengerjakan permasalahan, menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang tertuang di lembar kerja ini. Oke, coba perhatikan. Ini dia kelompok belajarnya. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ada nggak nama kalian di situ? Ada. Atau ada nggak di antara kalian yang nggak ada namanya di sana? Semua sudah ya? Semua. Oke, sehingga silakan duduk dalam kelompok. Oke, kelompok yang sama boleh duduk saling berhadapan ya. Saya mau bisa dulu kelompok 1 mana? Oke, kelompok 1 silakan. Kelompok 2, kelompok 2, kelompok 3. Oke, boleh langsung duduk berhadapan seperti kelompok 3 ya. Kelompok 4, kelompok 5. Gimana nih jangan duduknya? Oke, gitu. 5 kelompok. Nah, oke. Nah, sebelum kalian mengerjakannya, coba kalian dulu ada berapa masalah di lembar kerjanya? Masalah ya. Masalah satu tentang apa? Partikel. Oke, tentang partikel. Kalian akan mengamati nilai atau waktu yang dibutuhkan oleh partikel tersebut dalam pergerakannya. Kemudian masalah kedua tentang biaya pengeluarannya karyawan. Iya, biaya minimum pengeluaran Karyawan. Oke, yang ketiga tinggi maksimum. Oke. Nah, yang terakhir kurva. Iya, di sini kalian akan belajar bagaimana cara menganalisis atau membuat sketsa kurva. Oke, ada nggak pertanyaan sebelum kita lanjut kegiatan diskusinya? Tidak ada? Oke, oleh karena itu silakan berdiskusi selama berapa menit? 30 menit, silakan. Pas. Oke, silakan berdiskusi selama 30 atau 40? Oke, 40 menit, silakan. Selamat mengerjakan. Jadi kan bilang kan sebuah partikel dia mati pada interval waktu. Berarti itu fungsi dari T-nya berdasarkan waktunya berarti. T-nya ya. Terus dikasih batas-batas T-nya ya. Kalau terus hanya tentukan nilai optimal pergerakan. Berarti tapi dikasih tahu sih langkah-langkahnya. Berarti kita tinggal lanjutkan aja kan. Titik start. Saya nggak sih itu untuk apanya turunan ini belum ada. Itu udah integral, ini masih turunan aja. Abi cabut aja dulu bentar. Nilai optimal berarti maksimal. Ini diturunkan jadi apa? Dengan 3 T kuadrat kurang 18 T tambah 24. Kita uji satu gambaran angka 0. Tentukan nilai optimal pergerakan tentukan titik stasioner reflection X sama Y. Tentukan ulang baru Kita bikin lagi SD. Full. Enak full. Bisa ya kan? Nomor berapa tadi sudah? Masalah berapa? Masalah pertama.
transportasinya? Dapat dari stasioner. Stasioner itu berarti X sama dengan berapa? 4 sama 12. 4 sama 2. Yang mana yang penghasil maksimum minimum? Cari. Minimum 4, berapa? Ini disebut dengan titik optimum maksimum. Optimal maksimum. Ini optimal minimum. Itu artinya. Ini fungsi biaya apa ya? Biaya kontrakannya. Biaya transportasinya mana? Transportasinya CX. Udah, dapat kan? Tinggal kalian apa? Untuk mencari apa nih sekarang? Mencari biaya minimum kan? Berarti kata kalian mana fungsi biaya? Mana fungsi biaya? Ini kan? Ini ya. berarti X1 itu Karena waktu 40 menit telah selesai, maka sekarang kita akan masuk ke kegiatan berikutnya, yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Di mana di sini anak-anak kami sekalian kami undang untuk mempresentasikan hasil karyanya atau hasil diskusinya di dalam kelompok tadi. Oleh karena itu, untuk masalah 1, kelompok berapakah yang bersedia untuk presentasi? Kelompok 1. Masalah 1. Kelompok 4. Kelompok 4. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu buat. Silakan maju kelompok 4. Baiklah, selamat pagi untuk guru-guru dan teman-teman sekalian. Setelah melakukan diskusi selama 40 menit tadi, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang masalah yang pertama, yaitu yang dimana masalah pertama ini memberikan kita fungsi, yaitu fungsi pergerakan partikel dalam satu waktu. Nah, jadi di masalah yang pertama ini, selain fungsinya yang diberikan juga interval waktu. Apakah dari teman-teman sekalian ada yang ingin bertanya? Demikian dari hasil presentasi kami ucapkan terima kasih. Teman kalian kelompok 4 sudah menjelaskan masalah satu dengan baik. Nah, dengan demikian kita lanjut ke masalah yang kedua. Ini tentang biaya minimum yang dibutuhkan oleh seorang karyawan, gitu ya. Kira-kira kelompok berapa yang ingin maju? Mungkin dari kelompok saya, kelompok izin maju diri untuk mempresentasikan. Bagus sekali. Oke, tepuk tangan dulu buat Saya perwakilan dari kelompok 2. Kali ini kami akan membahas tentang biaya minimum dari seorang karyawan bila dia akan tinggal di rumah kontrakan. Nah, di sini kami diberitahu jika dia tinggal di X kilometer dari tempat kerja, maka biaya transportasi adalah C rupiah per kilometer per tahun. Maka dapat kita tuliskan. Maka kesimpulan dari masalah 2, biaya minimum yang harus dikeluarkan karyawan ialah 2 akar BC dikurang C yang dapat disubstitusi langsung sesuai dengan biaya yang akan ditentukan. Nah, dari hasil tadi, apakah teman-teman sendiri ada pertanyaan yang akan diajukan? Apakah ada pertanyaan? Ya, mungkin cukup sampai sini penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan selamat pagi. Ketemu tangan buat terima kasih kelompok tadi kelompok 3 ya. Tadi kelompok 3 sudah dapat menjelaskan dengan maksimal dengan apa namanya? Dengan jelas ya. Semua jelas nggak tadi? Jelas. Ya, bahwa ternyata untuk mendapatkan fungsi biaya minimum seperti yang disampaikan tadi dapat dimengerti dengan baik oleh kalian. Nah, selanjutnya masalah ketiga. Ayo. Kelompok berapa ini? Kelompok 1. Setuju nggak yang lain bawa kelompok 1 yang maju? Setuju. Yang maju kelompok 1, tepuk tangan dulu. Selamat pagi para ibu guru dan juga teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok 1 akan membahaskan tentang masalah 3, yaitu
ketinggian maksimum yang dicapai sebuah peluru menggunakan turunan fungsi. Maka untuk menentukannya, langkah pertama yang kita lakukan adalah menurunkan fungsi dari ketinggiannya, itu HT sama dengan 120T dikurang 5T kuadrat. Karena ini merupakan pengaplikasian dari turunan fungsi, maka kita harus mengingat bahwa titik stasioner jika diturunkan akan menghasilkan nilai sama dengan 0. Maka turunan fungsi pertama fx bernilai dengan 0. Sesuai dengan definisi dari turunan fungsi, maka H aksen T sama dengan 120 dikurang 2T. Jadi pada masalah nomor 3 diketahui fungsi dari ketinggian peluru adalah 120T dikurang T kuadrat. Nah, di sini untuk mendapat tinggi maksimum kita harus mencari T maksimumnya. Di situ kita dapat mencarinya dengan menurunkan fungsi dari HT ini. Maka turunan pertama fungsi HT sama dengan 120 dikurang 2T. Terus kemudian turunan pertama harus bernilai 0. Kita turunkanlah 120 dikurang 2T sama dengan 0. Maka 120 sama dengan 2T, didapatlah nilai T sama dengan 60. Nah, maka diperoleh dari ketinggian yang dicapai adalah 3.600 meter. Nah, inilah jawaban dari hasil diskusi kami. Apakah teman-teman ada yang bertanya? Oke, kalau begitu saat tidak ada yang bertanya, mari berikan aplaus buat teman-teman. Oke, terima kasih. Silakan duduk kelompok 1. Iya, sekarang kita akan masuk ke permasalahan yang terakhir. Masalah yang keempat. Ada berapa kelompok yang mau presentasi? Coba tunjuk tangan. Nah, coba masing-masing perwakilan kelompok bersedia nggak maju ke depan? Bersedia ya? Apa ini? Beda sendiri berarti dia nggak presentasi. Terus habis itu dilanjut sweet yang menang presentasi. Oh gitu. Oke, silakan. Gak apa-apa. 1, 2, 3, ya. Ye. Nanti kamu? Iya. Sweet itu berapa kali? 5. Ini kuning batu kertas atau sweet? Kuning. Kuning batu kertas atau sweet? Ada berapa? 34 lagi. Jus. Dia menang kan? Berarti dia presentasi. Beda kan? Oke, silakan maju panggil anggota kelompoknya. Adalah kami dari kelompok 5 akan mulai presentasi kami mengenai permasalahan yang diberikan mengenai turunan fungsi aljabar. Tapi sebelum itu kami sapa dulu teman-teman sekalian juga ibu guru. Selamat pagi. Selamat pagi. Adalah topik masalah yang keempat yang diberikan kepada kami kelompok 5 itu membahas tentang menganalisis sebuah sketsa kurva fungsi. Jadi fungsinya itu fx sama dengan T pangkat 3 fx sama dengan T pangkat 3 ditambah 3T kuadrat dikurang 9T ditambah 4. Dalam penyelesaian masalah pembuatan analisis dan sketsa fungsi ini, pertama kita cari dulu tetap dari turunan pertamanya. Jadi turunan pertamanya itu 3T kuadrat ditambah 6C dikurang 9 sesuai dengan definisi dari turunan itu sendiri. Untuk mencari nilai stasionernya memudahkan kita mencari titik untuk pembuatan titik balik maupun titik bolos suatu kurvanya. Fungsi turunan pertamanya itu harus sama dengan 0. Jadi kita cari dulu faktor-faktor yang membuat suatu fungsi itu 0. Jadi didapatkan disederhanakan dari turunannya yang pertama 3T kuadrat tambah 6T kurang 9 faktorkan menjadi 3T kurang 3 dikali dengan T tambah 3 dan didapatkanlah nanti
faktor dari T-nya yaitu 1 dan -3. Setelah itu, setelah didapatkan titik-titik yang sebagai titik balik suatu fungsi, kita tentukan titik itu titik balik minimum atau titik balik maksimum. Caranya adalah dengan mengujinya di garis bilangan. Untuk daerah di pertengahan itu nanti nilainya fungsinya itu negatif, dan kurang dari negatif 3 juga lebih dari 1 itu hasilnya positif. Artinya pada saat nilainya positif itu merupakan titik balik suatu kurva yang akan selalu naik. Sementara kalau misalnya dia negatif itu kurvanya itu akan selalu turun. Digambarkan sedemikian. Jadi secara kasar grafiknya sedemikian. Kemudian apabila mau diperjelas lagi untuk grafiknya, kita cari dulu titik stasioner yang menjadi pembuat fungsi 0 dari fungsi fx-nya tadi. Dan mulai kita kerjakan negatif 27 dapatlah hasilnya nanti 31. Kemudian untuk fungsi titik x sama dengan 1 kita dapatkan nanti nilainya negatif 1. Dari sini kita mendapatkan 2 titik, yaitu -3,31 -3,31 dan titik minimumnya yaitu -1, 1,-1. Baiklah. Kemudian titik yang telah kita dapatkan ini kita gambarkan di koordinat kartesius. Kita masukkan dulu titik-titik yang telah diketahui. Baiklah, titik maksimum yang pertama di titik -3,31, kemudian titik minimumnya di titik 1-1. Jadi jika digambarkan grafiknya akan sedemikian. Sekianlah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Jadi bertanya. Silakan. Kami dari kelompok 6 ingin bertanya, apakah ada cara cepat untuk menentukan nilai minimum atau maksimum dari suatu fungsi? Terima kasih. Jadi dalam persamaan ini kasusnya kita menemukan 2 nilai x. Yang pertama itu T sama dengan 1 dan T negatif 3. Disinilah gunanya garis bilangan untuk menentukan apakah itu titik minimum atau maksimum. Jadi dalam pengujian garis bilangan kita masukkan dulu nilai x yang telah kita temukan, yaitu 1 dan -3. Kemudian kita uji dengan persamaan yang pertama. Setelah kita masukkan, nanti kita dapatkan hasilnya. Nanti di bagian tengah itu negatif, dan kemudian di bagian luarnya itu positif. Jadi yang negatif ini menunjukkan bahwa di situ nilai grafiknya akan selalu turun, dan positif itu grafiknya akan selalu naik. Jadi secara kasar sebelum ditentukan koordinat y-nya, gambarnya akan seperti ini. Kemudian untuk lebih jelas melihat nilai maksimum dan minimum, kita substitusikan persamaan dari nilai x yang kita dapat itu ke dalam suatu persamaan pertama, sehingga dapatlah nanti nilai satu fungsi itu maksimum atau minimum. Kemudian kita masukkan ke dalam grafik sehingga nampak lagi perbedaannya. Titik maksimum di atas, titik minimum di bawah. Apakah kira-kira ada yang masih kurang jelas? Kira-kira masih ada pertanyaan lagi? Semua sudah mengerti, silakan ditutup oleh kelompok yang mau presentasi. Silakan. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 5 mengenai permasalahan topik yang keempat. Kami ucapkan terima kasih. Ya, wah, lumayan menarik sekali ya pembelajaran kita pada hari ini. Tadi ada 4 kelompok yang sudah presentasi, dan dari mulai awal hingga akhir semuanya berjalan dengan baik. Semua presenter telah mempresentasikan hasil kerjanya dengan sangat baik sekali. Ibu sangat mengapresiasi kalian.
Ya kan? Kalian bisa melihat tadi bahwa tanpa guru mengajarkan, ternyata kalian bisa memecahkan masalahnya dengan cara kalian sendiri. Oke, jadi Ibu sangat senang sekali, Ibu sangat bangga sekali buat usaha-usaha apa saja yang sudah kalian lakukan, sehingga permasalahan-permasalahan yang tertuang di LKPD tadi boleh kalian selesaikan dengan baik. Nah, sebelum kita masuk ke penutup, nah di sini Ibu mau mengajak kalian bersama-sama untuk menganalisis terlebih dahulu pekerjaan kalian dari mulai masalah 1, 2, 3, dan 4. Oke, coba kita buka lagi LKPD-nya. Kalau masalah 1 tadi kira-kira ada nggak yang mau ditanyakan? Oke, jelas ya. Masalah 3 juga tadi, kalau Ibu nggak salah ingat, juga semua di sini bisa memahami dengan baik karena pun fungsi yang diberikan cukup sederhana. Nah, akan tetapi tadi Ibu menyimak bahwa di permasalahan 4 ada pertanyaan teman kalian mengenai bagaimana sih teman-teman cara menentukan nilai maksimum dan minimum supaya lebih mudah begitu. Nah, tadi di sini Ibu sangat senang sekali bahwa ternyata teman kalian itu bisa menjawab dengan tepat sekali. Bahwa cara menentukan nilai maksimum dan minimum adalah melalui titik stasioner. Nah, titik stasioner itu adalah titik yang kalian peroleh saat menurunkan fungsi 1 kali. Oke? Nah, setelah kalian menurunkan fungsinya, diperolehlah T sama dengan 1 atau T sama dengan min 3. Nilai yang kalian sebut dengan titik stasioner. Nah, titik stasioner inilah penghasil apa? Nilai maksimum dan nilai minimum. Jika bagaimanakah cara memperolehnya? Kan? Dengan cara, di sini temanmu sudah mempresentasikan dengan cara menguji langsung titik stasioner ke fungsi asal. Ini cara yang pertama. Oke, cara yang kedua adalah menggunakan apa? Konsep turunan kedua. Oke, coba yang mana turunan pertama ini kan ya? Coba turunkan 2 kali. 6B tambah 6. Nah, tadi kan kita sudah memperoleh titik stasioner, yaitu berapa? 1 dan 3. Nah, maka kita uji saat X-nya 1 berapa yang diperoleh? 12. Saat X-nya min 3 berapa yang diperoleh? Min 12. Nah, teorinya seperti ini. Di saat nilai turunan kedua negatif, gitu. Lagi-lagi untuk memperoleh nilai selalu apa? Substitusi ke fungsi asal. Oke, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Nah, selanjutnya adalah kegiatan penutup. Ya kan, untuk kegiatan penutup kita akan kuis dulu, mengerjakan soal di sini akan Ibu bagikan. Silakan dikerjakan bersama sendiri-sendiri maksud saya. Silakan dibagikan. Udah ada yang selesai nih, kumpul aja lah. Belum. Sini dah, kumpul aja. Iya. Kan udah selesai. Iya, oke. Iya. Oh, udah selesai semua. Oke, kumpul aja. Udah selesai semua kalian. Oke, bagus. Kayak gitu. Selesai. Selesai nih. Selesai di sini. Oke, ini sini. Iya, Jo ya. Siapa Jo? Sanjaya jenis semua. Udah, masih ada yang belum? Ya, oke. Masih ada yang belum ngumpul? Sudah semua kah ini? Jeratan. Oh, belum? Lagi? Siapa belum? Jeratan nih. Jeratan itu Sri. Jeratan adalah Sri. Iya, terima kasih. Ini saya lihat ini bagus-bagus semua ini. Iya, oke. Pakai trik ya, yang disampaikan oleh kelompok terakhir tadi ya kan? Iya, Miss. Oke. Nah, untuk menutup kegiatan kita, coba kalian buka handphone kalian. Silakan kalian masuk ke link yang sudah Ibu share di grup kelasnya kita. Silakan kalian buka, masuk ke link yang ada di sana. Yang pertama adalah kegiatan apakah yang paling menarik
pada setiap sesi pembelajaran yang telah kita lakukan pada pertemuan kali ini. Berikutnya adalah apakah kesimpulanmu dari topik pembelajaran pada hari ini? Dan yang terakhir adalah apakah saranmu untuk perbaikan ke depannya? Oke, silakan diisi, kira-kira 3 menit cukup saya rasa ya kan ya? Oke, silakan dikerjakan. Oke, saya rasa sudah cukup ya, sudah 3 menit. Dan nanti hasil dari refleksi kalian yang ada di kolom panel ini akan saya share ke grup kalian. Sehingga akhiri pertemuan kita, pembelajaran kita pada hari ini telah selesai. Maka untuk menutup pertemuan kita pada hari ini, kita akan menutupnya dalam doa. Kira-kira ada nggak yang bersedia untuk menutup pertemuan kita pada hari ini? Silakan. Siswa Sahat. Baiklah, untuk menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita satukan hati kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan kami ucapkan kepadamu untuk berkat-Mu yang masih dapat kami rasakan hingga pembelajaran kami pagi ini dapat selesai Tuhan. Tuhan, apa yang kami pelajari mulai dari awal hingga akhir Tuhan dapat kami gunakan untuk masa depan kami nantinya. Begitu juga Tuhan kepada guru yang telah mengajari kami, Kau lancarkan semua urusan mereka setelah ini Tuhan. Kau lindungi mereka di mana mereka berada, Yesus dan Kau berkati kami pada pelajaran kami belajar Tuhan banyak kesalahan kami perbuat dan yang Kau hapuskanlah. Terpuji nama-Mu saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Oke, terima kasih buat kalian semuanya siswa kelas 11 telah melakukan kegiatan pembelajaran. Maka untuk pertemuan berikutnya kita akan masuk ke bab baru, yaitu mengenai integral fungsi. Oke, demikian pembelajaran kita. Terima kasih buat semuanya. Selamat pagi. Selamat.